Halo kaum intelektual sekalian. Menurut saya ini tidak layak disebut pemuka agama. Ini benar-benar keterlaluan. Ini mencoreng nama baik pemuka agama dan agama itu sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi beberapa hari yang lalu lagi viral atau lagi rame di media sosial di mana Habib Bahar Smith diduga menikah siri. Wow, luar biasa. Bayangkan, menikah siri, tapi dia punya istri sah. Nah, ketika dia menikah siri, lalu istri sirinya komplain, kok saya diperlakukan tidak adil sih? Kok saya itu dianggurin? Kok saya seperti tidak dihargai gitu dan lain sebagainya. Nah, lagi rame tuh di media sosial kan, ada yang menghujat, ada yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan, udah tahu tuh Habib Bahar kelakuannya kayak gitu ya. Lu aja sih yang salah lu, kenapa mau nikah sama dia? Udah tahu Habib Bahar punya istri, lu mau nikah sama dia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya seorang pemuka agama di Konoha itu ya, katakanlah dalam agama mayoritas di Konoha, apakah ini ada hubungan dengan agama? Kalau dia misalnya selingkuh misalnya, atau katakanlah nikah siri misalnya, ada nih pemuka agama di Konoha misalnya nih nikah siri. Apakah ini ada hubungan dengan agama gitu? Apakah ini ada pengaruhnya? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak ada pengaruhnya. Oh itu kan oknum ya, walaupun oknumnya ribuan orang gitu ya kan. Walaupun oknumnya banyak pemuka agama yang nikah siri tanpa istri sahnya menyetujui gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu oknum. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa oknumnya banyak banget? Iya kan? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa ada dalilnya? Ada dalilnya tuh di kitab suci. Apa dalilnya? Nanti akan saya sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ada dalilnya, oknumnya banyak banget, lalu apakah agama mempengaruhi kenapa seseorang itu nikah siri, kenapa pemuka agama itu punya banyak istri, atau tidak? Apakah ini pengaruh atau tidak? Nah, pertanyaan yang sangat pahit dan yang perlu kita selesaikan itu adalah, apakah agamanya yang salah atau orang yang salah? Apakah agamanya yang salah atau pemuka agamanya yang salah? Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh, ini kan cuma oknum. Oh, ini kan nggak ada hubungannya dengan agama. Oh, itu cuma oknum." Kalau ada pemuka agama yang selingkuh, ya nikah siri, ya nikah tanpa sepengetahuan istri pertama dan lain sebagainya, seperti kasus daripada Habib Bahar yang ada di Konoha ini ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Sedikit saja kita kritik, maka akan keloncotan berjamaah gitu, kejang-kejang gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kalau mayoritas di Konoha itu justru ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, justru ada dalilnya gitu. Ada dalilnya guys. Kalau ada yang mengatakan ini cuma oknum, kenapa? Ada dalilnya gitu. Saya akan tampilkan dalilnya di sini ya. Nah, di dalam ayat kitab suci ini dikatakan bahwa kamu bisa menikahi wanita yang kamu senangi, baik itu yang yatim piatu ataupun yang kamu senangi dua atau tiga empat orang, dan syaratnya harus adil. Nah, yang jadi pertanyaan, walaupun ada syaratnya untuk adil, tapi ini kan semacam peluang, iya nggak sih? Saya mau naik sama yang nonton video ini ya, nonton video ini yang waras gitu ya, teman-teman yang nonton video yang waras. Kalau yang nggak waras, ya silahkan skip aja video ini ya. Susah ya berdebat dengan orang yang nggak waras gitu, orang yang mabuk agama berlebihan gitu. Jadi kalau ada waras dalam beragama, mari kita berpikir secara rasional gitu. Mari kita berpikir kritis. Berarti secara tidak langsung ya, saya mau nanya ya, saya nanya yang mau nonton video ini. Saya tidak memberikan kesimpulan ya, silahkan disimpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya mendoktrin yang nonton video ini. Itu artinya saya mendogma yang nonton video ini. Jadi saya tidak mau mendoktrin, saya tidak mau mendogma. Jadi kalau kita berdasarkan dalil ini, saya mau nanya, apakah ada peluang untuk berpoligami? Kalau bicara dalil ini. Coba kita berpikir rasional, berpikir kritis gitu. Jadi seakan-akan ya, dugaannya dalil ini memberikan kita peluang untuk berpoligami. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya saya nanya gini, kalau dalil itu yang memberikan kita peluang untuk berpoligami, nah yang jadi pertanyaan, apakah yang salah orangnya atau agamanya? Apakah yang salah dalilnya atau orangnya?
Mari kita berpikir rasional gitu, berpikir jujur gitu. Jangan ada tendensius, oh karena kita cinta dengan agama kita, oh kita berlebihan, oh nggak ada yang salah dengan agama saya, oh nggak ada yang salah. Padahal kan ada dalilnya tuh. Apakah dalilnya ini memberikan peluang gitu? Jadi selama ini kita selalu menyalahkan pemuka agamanya, menyalahkan orang yang poligami, orang yang nikah siri dan sebagainya. Tapi kan ada peluang tuh, ya nggak sih? Jadi gini guys ya, misalnya nih ya, contoh ya, kita ibaratkan dalam suatu negara misalnya nih ya. Dalam satu negara misalnya, lu sebenarnya bisa poligami asal ada syaratnya. Misalnya ada undang-undang seperti itu, ada syaratnya adil gitu. Kan orang-orang kan nggak peduli mau adil mau nggak. Yang penting kan ada izinnya untuk nikah kan, poligami kan. Iya nggak sih? Sadar nggak kita sih sebenarnya? Cuman kalau saya ngomong seperti ini pasti saya dihujat nanti ya. Direndahkan. Oh kamu tuh nggak ngerti tentang agama. Oh ngaji dulu sana. Kasih tahu lu gitu. Padahal mohon maaf ya guys ya. Saya tuh baca kitab suci itu udah puluhan kali. Nggak cuma satu kitab suci. Kitab suci agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Saya baca semuanya. Saya lumat semuanya. Masih aja saya dikatakan orang yang nggak ngerti agama gitu. Saya udah pahami gitu. Background saya itu sastra guys. Linguistik. Ya, si skripsi saya itu ya bahas tentang linguistik. Bahas tentang bahasa gitu. Bahas sesuatu yang tidak tersirat gitu. Jadi nulis novel ya, nulis naskah dan lain sebagainya itu udah hal biasa buat saya gitu. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang sebelumnya. Saya tidak membanggakan diri ya, tapi ya kapasitas saya itu di sini gitu. Nggak mungkin saya bahas tentang mesin, padahal saya kan nggak ngerti mesinnya kan. Nggak mungkin saya bahas tentang kesehatan, saya nggak ngerti kesehatan. Ya ini bidang saya gitu. Ini jurusan saya gitu, makanya saya bahas ini. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah yang salah itu pemuka agama itu agama itu sendiri? Silakan disebutkan sendiri ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak salah tuh agamanya, lalu kenapa ada dalilnya? Kenapa ada seakan-akan memberikan peluang gitu? Kalau misalnya mau kata, oh harus adil, emang ada takarannya gitu, adilnya gitu ya. Misalnya ada takaran, misalnya ada meterannya, oh segini ukurannya, oh segini ukurannya. Emang ada gitu? Nggak ada kan? Berarti nggak rasional dong. Sesuatu nggak bisa ditakar, nggak bisa diukur itu berarti nggak rasional kan? Ya nggak sih? Salah kita sih sebenarnya. Ada yang menyimpulkan ya, tidak menyimpulkan ya. Silakan simpulkan sendiri apakah ini salah agamanya, orangnya, oknumnya atau tidak. Kemudian kalau kita bergeser sedikit misalnya, ya kalau kita berpikir rasional misalnya, wanita yang dinikahi oleh Habib Bahar bernama Salwa, ya, seorang mantan model ya. Bayangkan guys, seorang mantan model bisa sebego itu ya, bisa sebodoh itu kalau berhubungan dengan yang namanya pemuka agama. Otaknya langsung beku gitu ya. Orang yang sangat cerdas, orang yang luar biasa, kalau sudah berhubungan dengan agama maka otaknya akan beku gitu. Freeze ya. Seorang profesor sekalipun otaknya beku kalau udah berurusan dengan agama. Ya, sama halnya dengan wanita yang dinikahi oleh Habib Bahar ini. Ya, yang dinikahkan sirih Habib Bahar ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia mau? Ya, dia juga bodoh kan? Saya tidak hanya menyalahkan Habib Bahar di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya memojokkan Habib Bahar di sini ya. Kenapa wanitanya mau gitu? Kenapa ceweknya mau? Kan sudah tahu Habib Bahar itu punya istri bernama Syarifah, istri sah. Iya kan? Kenapa mau? Ya kan salah sendiri kenapa mau. Berarti dia dong yang bodoh ya kan? Ya nggak sih? Ya kalau cowok mah ya saya tidak menyalahkan Habib Bahar di sini ya. Jangan berpikir bahwa saya menyalahkan ya. Ya kalau cowok mah ya kalau ceweknya mau ya udah ayo aja gitu. Ya kan? Cowok kan paling susah menahan yang namanya sakne ya kan. Kalau ceweknya mau ya udah ayo aja gitu. Kenapa sekarang komplain gitu? Oh, saya dinikahi cuman dikasih cincin kecil cuman 2 gram. Oh, saya dinikahin cuman seadanya cuman ditulis di kertas gitu. Ya, saya nggak punya surat nikah, buku nikah. Ya iyalah orang dia punya suami. Sorry, istri kok. Habib Bahar kan punya istri. Gimana mau nikahin secara sah ya? Bodoh kali ya. On itu namanya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang terus. Ya, jadi itu namanya wanita yang sangat-sangat on sekali gitu. Kalau dia menuntut keadilan, sementara Habib Bahar punya istri sah. Jadi dalam hati Habib Bahar kipas-kipas angin gitu. Saya diperebutkan oleh wanita. Saya itu diperebutkan oleh wanita-wanita cantik. Saya itu maco gitu ya.
Saya adalah orang yang diperebutkan, saya adalah raja. Dalam pikiran Habib Bahar seperti itu, guys. Yang bodoh itu ceweknya, kenapa ceweknya mau ya? Itu yang jadi permasalahan. Ya nggak sih? Kemudian kalau misalnya kita lebih dalam lagi, gali lagi lebih dalam gitu. Ya. Istri pertamanya kan pasti tahu ya kan. Dugaan saya pasti tahu lah kalau suaminya nikah siri. Nah, kenapa dibiarin gitu? Kenapa pas sebelum mau nikah itu nggak dilaporin gitu? Kenapa sekarang mau dilaporin gitu? Ya, dugaannya sekarang kan ada menjurus ke melaporkan ke polisi gitu. Karena apa? Karena ada dugaan bukti transferan dari Habib Bahar ke istri sirihnya gitu. Jadi secara hukum ini kan nggak boleh ya. Kalau punya istri sah, lalu istri sirinya ditransfer duit, ya ada buktinya secara otentik, kemudian dia menikah secara sirih tapi istri sah nggak tahu. Ini kan sebenarnya bisa dipermasalahkan ya di ke ranah hukumnya. Kalau kita jeli ya. Tapi disclaimer saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu suci, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Kalau Habib Bahar ini bukan pemuka agama, saya nggak bahas ini. Justru karena dia pemuka agama, punya banyak followers, maka saya bahas ini. Kalau dia nggak berpengaruh, saya nggak bakal bahas. Justru karena dia berpengaruh, makanya saya bahas gitu. Ya kan? Ya, jadi karena saya takut ya banyak orang yang mengikuti seperti Habib Bahar gitu. Banyak orang yang ya pengen nambah istri gitu, nambah lagi, nambah lagi. Dan ini juga berhubungan sama kemajuan bangsa kita. Apa hubungannya? Jadi gini guys ya. Kalau kita bicara secara jujur ya, negara yang masyarakatnya itu kawin cerai, yang dipikirkan atau di otaknya itu cuma menambah istri, maka yang korban itu anak. Ya, ketika si anak korban, anak kurang kasih sayang, kurang asupan gizi, kurang ini, kurang segala macam, anak terlantar, maka kita tidak akan bisa bersaing dengan negara lain. Kenapa? Karena kita punya generasi-generasi yang kekurangan gizi. Gimana nggak kekurangan gizi? Coba orang kalau anaknya diterlantarin ya kan? Iya nggak sih? Sekarang gitu sebenarnya. Itu guys ya pengaruhnya. Gimana kita mau jadi negara maju kalau banyak anak yang terlantar gitu, kekurangan gizi gitu. Ya kan? Nggak bisa dong kita menjadi negara maju. Jadi ini mempengaruhi. Suka tidak suka, agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ya orang seperti ini hanya membaca buku dari judulnya aja gitu. Nggak membaca sampai ke dalam-dalamnya gitu. Justru banyak keputusan kita sehari itu dipengaruhi oleh agama, cara makan, cara minum, pola pikir ya. Kenapa ada banyak terlantar di Konoha? Kenapa? Karena banyak orang yang kawin cerai, kawin cerai. Nah, kenapa banyak orang yang kawin cerai, kawin cerai? Karena jawab sendirilah. Apakah ini ada hubungannya dengan agama yang memberikan peluang kita untuk kawin cerai, kawin cerai? Jawab sendiri. Jangan minta disuapin gitu. Anda punya otak sendiri kan? Jangan minta disuapin gini ya. Jangan seperti itu ya. Anda bisa memutuskan. Kalau saya memberikan keputusan, berarti saya mendoktrin atau mendogma Anda. Saya nggak mau mendoktrin atau mendogma Anda. Saya mengajak yang nonton untuk berpikir kritis gitu. Karena ini modal kita untuk menjadi negara maju. Kalau kita tidak memakai otak kita untuk berlogika gitu ya, berpikir kritis, maka kita akan terpuruk terus, tidak pernah akan menjadi negara maju ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, maka orang seperti ini harus dipertanyakan dari mana ijazahnya gitu. Apakah ijazahnya sah atau tidak gitu. Jadi itu menurut saya pribadi ya. Kemudian ya, kalau misalnya kita berpikir secara rasional gitu, ya kita ngambil dari sudut pandang yang lebih luas lagi gitu. Kenapa justru agama mayoritas di Konoha itu, kemanapun agama mayoritas di Konoha itu jadi mayoritas di suatu negara, maka akan susah menjadi negara maju. Apakah ini ada pengaruhnya gitu? Apakah pengaruh dari dalil gitu? Apa pengaruh daripada ayat-ayat gitu? Ya, kalau kita perhatikan, ya nggak ada satupun negara maju yang mayoritas beragama di Konoha, nggak ada. Mana datanya? Coba kasih data. Apakah ada negara Muslim yang majunya ini? Nggak ada. Kalau misalnya mengatakan tuh Brunei, Malaysia, Arab, mereka bukan negara maju guys. Mereka itu negara kaya, bukan negara maju. Kebetulan mereka lebih jujur ya, pemerintahnya lebih jujur daripada Konoha. Mereka punya sumber daya alam, lalu mereka kelola sendiri. Ya, mereka tidak mengandalkan yang namanya sumber daya manusia. Buktinya nggak ada tuh yang memenangkan Nobel dari Malaysia, emang ada? Ya, koreksi kalau salah ya. Dari Brunei emang nggak ada? Nggak ada. Dari Indonesia apakah ada? Nggak ada. Satupun nggak ada yang pernah memenangkan yang namanya Piala Nobel. Ya, itu yang perlu kita renungi guys. Jadi menurut saya pribadi ya,
agama itu sangat mempengaruhi. Salah memilih agama, ya agama mayoritas ya, karena agama minoritas itu nggak terlalu berpengaruh ya. Salah memilih agama mayoritas, maka negara akan kacau balau. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama mayoritas di Konoha itu? Kenapa kita itu memilih agama Muslim di Konoha? Kenapa? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu rata-rata anti kritik, guys. Ya, sedikit saja kritik, maka akan keloncotan kejang-kejang berjamaah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah karena agama mayoritas di Konoha ini memberikan peluang-peluang gitu, kemudahan-kemudahan untuk, ya contoh misalnya nih, ya, untuk berpoligami, mudah banget gitu ya. Nggak ribet tuh kalau mau berpoligami, nikah siri misalnya. Nggak ada tuh ribetnya. Karena apa? Karena ada dalil-dalilnya mungkin ya, dugaan saya ya. Kemudian kalau misalnya jadi telolit misalnya, ada dalil-dalilnya tuh ya. Ada tuh dalil-dalilnya. Kalau misalnya ya pengen mempersekusi minoritas misalnya, ada dalil-dalilnya tuh ya. Jadi sangat mudah sekali ya saya melihat agama mayoritas di Konoha ini disusupi oleh orang-orang jahat. Sangat mudah sekali ditunggangi. Saya tidak mengatakan bahwa agamanya yang salah ya, tapi agama ini terlalu mudah disusupi oleh orang-orang jahat gitu. Terlalu mudah disusupi oleh orang-orang yang punya niat jahat. Ya kalau ada pemuka agama yang punya niat jahat terhadap minoritas, mudah tuh, dengan mudah banget ya. Dulu ada pemuka agama di Konoha yang inisialnya U ya, akhirannya S. Dia pernah mengatakan di agama Kristen itu, di patung agama Kristen itu ya, bukan patung ya, sebenarnya ya patung Yesus lah gitu ya. Itu kan cuma simbolik ya. Di situ ada jin kafir gitu. Lalu apakah pemuka agamanya dihukum? Enggak. Kenapa? Karena dia mengambil dalil-dalil daripada agama. Ya karena ada dalil itu, ada hadis-hadisnya gitu. Ya. Jadi kalau ada pemuka agama yang melakukan kejahatan terhadap minoritas di Konoha, ya, maka mudah aja. Kenapa? Karena ada dalil-dalilnya gitu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya, saya tidak menyimpulkan ya. Saya hanya mengajak yang nonton ini untuk berpikir kritis gitu. Ya, kemajuan bangsa kita itu ada hubungannya dengan agama. Kalau nggak ada hubungannya, ngapain saya bahas? Sangat berhubungan. Banyak kebutuhan yang kita sehari itu dipengaruhi oleh agama. Dari mana saya mengetahui ini? Ya dari belajar linguistik lah, belajar antropologi, belajar sosiologi gitu, belajar sastra. Kata itu sangat berpengaruh, guys. Kitab suci itu kan kumpulan-kumpulan daripada kata kan. Jadi jangan sepele dengan kata. Ayat-ayat atau dalil-dalil itu kan kumpulan-kumpulan daripada kata. Jadi ketika agama mayoritas di Konoha itu datang ke Konoha, kita tidak mengkritisi gitu. Kita tidak mengkritisi, apakah agama ini nanti berdampak buruk bagi kemajuan suatu bangsa, apakah agama ini akan disusupi oleh orang-orang jahat, apakah agama mayoritas di Konoha ini atau agama muslim yang ada di Konoha ini akan ditunggangi oleh pemuka-pemuka agama seperti Habib Bahar misalnya, ya menunggangi agama untuk apa? Untuk melampiaskan kesaktiannya misalnya, dia mau kawin cerai misalnya, atau dia mau nikah siri misalnya akan ditunggangi. Apakah kita berpikir seperti itu zaman dulu? Enggak. Jadi disinilah peran daripada kaum intelektual. Kita sebagai kaum intelektual ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Saya tidak mengatakan diri saya suci ya, tapi kita mulai dari diri kita sendiri ya untuk membangun bangsa kita. Ya, jangan berharap orang lain membangun bangsa kita. Jangan. Ya, jangan berharap pemuka agama. Enggak. Jangan. Kita nggak boleh mengharapkan pemuka agama. Enggak. Saya udah jujur ya, putus harapan dengan pemuka agama untuk memperbaiki negara ini. Enggak ada. Kalaupun ada pemuka agama yang bagus itu di Konoha, itu minoritas, bukan mayoritas. Mayoritas mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri gitu. Ya, nggak pernah mementingkan yang namanya kepentingan negara. Nggak ada. Nggak ada sampai sejauh itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyelami. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya tidak anti kritik. Kalau mau kritik boleh ya, asal mengkritik substansi ya, bukan mengkritik secara pribadi ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyelami. Saya kaum intelektual, salam rasional.